passion atau hobi yang jadi kerjaan itu menyiksa nggak sih? Oke, selamat datang di channelku buat kalian yang nemu. Ini sebenarnya aku mau free talk aja sih. Kalau biasanya kan aku pakai editan yang aneh-aneh deh. Tapi aku sekarang nggak. Untuk di YouTube ini cuma mau free talk aja. Pemikiranku atau pengalamanku cuma mau sharing aja. Jadi, apakah hobi dan passion yang jadi kerjaan itu menyiksa? Dulu aku awalnya mikir gitu. Kayak aku punya hobi, let's say videografi, fotografi, musik. Aku pengen ngejalanin itu sebagai hobi. Dan aku mau kerja yang lain kayak kantoran lah atau 9 to 5, dapat gaji, udah pulang, uangnya ditabung buat ngemenuhin hobi, ngejalanin passion. Jadi side job yang gajinya kecil-kecil aja buat tambahan. Tapi pada akhir kuliahku, aku coba memberanikan diri sebelum lulus itu aku apply untuk jadi editor, jadi apa, aku ngejar banget lah, nyoba rasanya gimana sih dapet duit dari passion, dari hobi. Yang aku pikir awalnya nyiksa banget, kayak aku takut hobiku itu hilang, tapi ternyata enggak, aku malah keterusan. Gila. Kayak asik aja gitu, setiap saat kerja itu nggak kayak kerja, kayak main, kayak ya kalau sekarang aku ini jadi apa ya, konten kreator di TikTok, ya kalau kalian nemu aku di mana, itu rasanya asik sih. Hari Senin nggak kayak hari Senin, hari kerja gak kayak hari kerja, datang bikin skrip konten dan lain sebagainya, nge-tag video, main kamera, lalu ngedit juga. Aku pakai app sesukaku, kadang aku pakai DaVinci, kadang pakai Premiere, After Effects, kadang juga pakai CapCut kalau kepepet. Terus walaupun aku kerja di orang ya, tapi kalau untuk konten kreator sendiri, posisi konten kreator, editor video, yang ngerangkap jadi penulis skrip juga, itu maksudnya kayak bukan kerja kantoran lagi sih sebenarnya menurut. Kayak ya bener-bener kerja kreatif dan otak kita itu kayak bener-bener dipanasi tiap hari gitu. Jadi nggak mati klesek. Apa mati klesek itu? Bahasa Jawa. Ya kayak menurutku passion yang jadi kerjaan, hobi yang dapat duit dan dari kerjaan serius, asik-asik aja kok. Ya asik-asik aja. Aku malah sempat dulu itu kepikiran daftar PNS aja ya. Terus di luar jam kerja aku bikin sesuatu. Ternyata daripada kayak gitu ngabisin waktu bertahun-tahun, 5, 10 tahun, 15 tahun, bahkan mungkin sampai pensiun. Enggak deh. Kayaknya aku mutusin buat berusaha banget gimana caranya passion ini atau hobi ini jadi kerjaan. Karena menurutku ngejar passion itu bukan termasuk zona nyaman. Nggak ada nyaman-nyamannya sama sekali. Aku ingat ya, bahkan mungkin teman-teman semua yang kerja di bidang kreatif untuk awal-awal juga mungkin sama ya. Aku nggak tahu sih, tapi aku dulu itu gaji masih kecil, masih under 1 juta, bahkan mungkin 500-an ribu, 300-an ribu. Pernah juga freelance itu gaji nggak nentu juga, kadang sebulan bisa 1,5 juta, sebulan bisa 2 juta, kadang sebulan nggak sama sekali. Terus makin kesini aku nyari kerja pengalaman jadi karyawan, tapi tetap di bidang kreatif, ya dapat gaji tetap juga, dan aku bisa ngerasain dan bisa ngisiin juga buat ya ngembangin hobiku atau passion gini lagi. Jadi aku di luar kerja, ya aku bisa dibilang kerja tapi ya nggak dibayar. Kalau di kantor aku dibayar buat bikin konten, kalau sekarang ini atau kalau di luar jam kerja atau di hari libur aku bikin konten ya nggak dibayar. Ya kalau ada klien ya nggak apa-apa. Tapi ya gitu sih kalau aku lihatnya ya. Mungkin aku dulu itu pingin kayak semua itu aku bisa kerjain, jadi mancingnya bisa di banyak tempat. Tapi sekarang itu enggak. Tapi sekarang itu aku pinginnya satu aja dulu. Satu itu aku bor terus kan, kayak gali sumur. Kita bor terus sampai dalam baru dapat airnya, baru bisa keluarkan. Ini sama sih. Awalnya aku mau nyari banyak banget cabang hobi kerjaan buat dapetin uang sebanyak-banyaknya. Tapi sekarang aku coba fokus ke satu hal aja, itu apakah bisa. Dan ternyata alhamdulillah cukup bisa. Dan sampai sekarang masih berkembang. Dan aku lihat orang-orang yang di atas itu juga, walaupun mereka dulunya itu bisa ini bisa itu, tapi mereka itu satu kerjaan satu waktu. Jadi misalkan kalau aku sekarang jadi editor video, aku harus sampai ngelentek itu apa ya? Editor video sampai bisa dibilang pro, baru aku udah merasa mentok di situ, aku baru shifting ke hal yang lebih berbeda atau mungkin yang berkesinambungan. Tapi dari situ aku belajar lagi sih kalau skill aja itu ternyata nggak cukup. Ini nanti aja di next video kita bahas. Tapi itu sih yang aku pingin omongin di video kali ini, di free talk kali ini. Ya sorry kalau kalian bosen, nggak ada backsound, nggak ada editan yang gimana, cuma cut aja. Tapi aku sering kok lihat konten kayak gini di YouTube berandaku muncul dan cukup menarik juga.
Jadi tergantung pembawaannya juga ya. Jadi ini aku syuting juga nggak di kamar, di tangga. Ini aku juga belum mandi. Jam berapa anjir? Oke, gitu aja sih untuk passion, hobi yang jadi kerjaan. Menurutku menurut aku nggak yang nyiksa banget ya. Ya walaupun kita sempat stres, sempat apa, tapi balik lagi itu itu pilihan gitu. Itu pilihan kita. Kalau kita sampai stres ngejalanin pilihan kita ya buat apa? Mending nggak usah. Tapi hal-hal kayak gini nggak semua orang bisa ya kayaknya. Kan ada mungkin juga dari faktor ekonomi, pendidikan, keluarga, lingkungan, banyak. Dan mungkin bisa dibilang aku salah satu yang cukup beruntung ya, bisa ngejalanin passion dan hobiku untuk bisa jadi kerjaan ya. Walaupun dulu awalnya sempat kayak aku nggak yakin lah orang tua aku sendiri. Ya, tapi aku yakin mereka percaya sama aku. Tapi dulu sempat nggak yakin, aku disuruh kerja di sini, daftar di sini situ. Tapi aku setelah lulus SMA itu aku ngebuktiin sendiri, aku itu bisa di sini, aku bisa berkarir di sini, aku passionnya di sini, aku bisa nyari duit di sini. Itu sih. Kalau keluarga kalian, orang terdekat kalian nggak percaya sama apa yang kalian lakukan, ya buktikan kalau itu bisa menghasilkan, kalau itu bisa bikin kalian bahagia, bisa bikin hidup stabil lah paling enggak. Kalau sekarang money oriented ya realistis aja kan. Siapa yang nggak butuh duit? Memang uang itu nggak bisa membeli kebahagiaan, tapi setidaknya itu bisa membeli sedikit rasa aman. Oke, itu aja sih. Kalau menurut kalian gimana soal passion dan hobi yang jadi kerjaan atau jadi penghasilan ini? Kita diskusi di kolom komen ya. Ya kalau kalian suka konten kayak gini, subscribe biar apa ya? Ya subscribe aja lah biar bikin aku semangat buat bikin lagi kayak gini. Mungkin cerita hal-hal yang relate sama kalian. Mungkin kalau kalian suka sama konten ini dan pengen nge-share ke teman-teman kalian soal pembahasan kayak gini, ya share aja. Barangkali mereka tercerahkan. Oke, aku Valon Bintang. Itu aja dan siap.